Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa kitab suci Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan, dan orang-orang yang membacanya akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ada salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu surat Al-Muluk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk dalam surat Al-Makiyah dengan jumlah 30 ayat dan diturunkan sesudah surat At-Tur. Adapun salah satu keistimewaan dari surat ini adalah bisa memberi syafaat atau pertolongan atas seizin Allah bagi orang-orang yang suka membacanya dari siksa kubur. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada orang yang batal disiksa di alam kubur karena semasa hidupnya ia selalu membaca surat Al-Muluk. Lalu bagaimana kisah orang-orang yang selamat dari siksa kubur itu? Adakah anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengamalkan surat ini? Dan kapankah waktu yang terbaik untuk membaca surat ini? Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan dari semua pemirsa yang belum subscribe. Silakan untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Subah dari Qatadah, dari Abbas al-Jusami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang berisikan 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil muluk atau surat Al-Muluk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Mengenai keutamaan surat Al-Muluk, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Muluk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Namun surat Tabarok menghalangi malaikat itu sehingga malaikat tersebut berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan atau suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah syafaat darinya. Maka surat itu pun berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja telah memilihku di antara kitabmu.
Lalu ia mempelajari, membaca dan menghafalku. Apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah aku terlebih dahulu dari kitabmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya. Maka surat Al-Mulk pun kembali dan mengusir malaikat penanya. Kemudian lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Surat itu kemudian mendekatkan mulutnya dan berkata kepadanya, selamat datang, dengan mulut ini barangkali sering digunakan untuk membacaku. Dengan dada ini barangkali sering dipakai untuk memuatku, dan dengan kedua kaki ini barangkali dipakai untuk berdiri membacaku. Surat ini pun menghiburnya dalam kuburnya agar ia tidak merasa kesepian dan takut. Anas bin Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, tiada seorang pun, baik anak kecil, orang dewasa, budak maupun orang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Rasulullah SAW kemudian menamainya surat ini dengan sebutan Al-Munjiyah, yaitu surat yang menyelamatkan. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kisah syafaat surat Al-Mulk ini juga dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Ia menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang membuat tenda di dekat sebuah kuburan. Padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari kalau itu adalah kuburan, dan ia mendengar seseorang di dalam kubur sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Ia lalu datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku sebelumnya tidak menyadari tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, surat Al-Mulk adalah surat pencegah dan penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Meriwayatkan pula melalui jalur Lais bin Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat Sajadah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Setelah itu diriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku menginginkan agar surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Lalu Ibnu Abbas berkata, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu, semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak, serta tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya.
Surat ini memohonkan kepada Allah agar menyelamatkan pembacanya dari azab neraka dan juga siksa kubur. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai keutamaan surat Al-Muluk dari beberapa penggalan kisah di atas. Benarlah kiranya bahwa surat Al-Muluk memiliki banyak keistimewaan bagi para pembacanya dan penghafalnya. Salah satunya adalah dapat melindungi pembacanya dari siksa kubur. Dan waktu yang baik untuk mengamalkannya adalah malam hari sebelum kita tidur, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat di atas. Semoga kita semua dapat selalu mengamalkan, membaca, bahkan menghafalkannya, supaya kelak di alam kubur bisa mendapat syafaatnya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.